daripada kita mengeluarkan uang banyak-banyak untuk perawatan mahal, mehong, ternyata ada loh dari rumput di pinggir jalan yang gratis. Semangat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan Inem di Merauke. Kali ini seperti yang kalian baca di judul dan lihat di thumbnail, Inem mau belanja buah-buahan, salah satunya ada pepaya. Ini pepaya Kalina atau biasanya orang bilang pepaya California. Jadi Inem mau belanja buah-buahan selain pepaya Kalina, ada tomat dan buah naga. Terus Inem juga mau belanja rumput yang kaya dengan bioretinol. Apa sih bioretinol itu? Bioretinol itu adalah kandungan yang biasanya terdapat dalam perawatan skincare ya, jadi untuk anti penuaan. Jadi daripada kita mengeluarkan uang banyak-banyak untuk perawatan mahal, mehong, ternyata ada loh dari rumput di pinggir jalan yang gratis. Jadi nanti kita belanja, terus kita mau bikin jus dan smoothies. Kok jus dan smoothies sih? Jadi ternyata jus dan smoothies itu beda. Nanti Inem akan cerita apa sih perbedaan jus dan smoothies. Tapi sebelum itu Inem mohon dukungan teman-teman untuk like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Inem ya. Terima kasih. Ayo teman-teman, kita petik pepayanya ya. Ini Inem mau petik yang mengkal satu. Teman-teman, ini pepayanya sudah dimakan sama binatang ya. Tapi tidak apa-apa karena yang Inem bilang biasa, selalu Inem bilang konsep kebun MSG adalah kebun ekologi ya. Jadi kebun yang ramah lingkungan, jadi tidak ada pestisida dan segala macam. Jadi binatang-binatang juga ramai berkunjung ke sini. Jadi Inem berbagi dengan mereka ya. Jadi tidak masalah. Oke, teman-teman. Kita lanjut belanja yang lain ya. Ada apa lagi? Ikutin Inem ya. Teman-teman, ini ya yang Inem bilang, sini lihat ini. Ini yang Inem bilang rumput ya. Jadi ini bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ya, namanya ketul. Bahasa Latinnya Bidens pilosa. Jadi nanti dia punya bunga warna putih, kelopaknya putih, terus mahkotanya kuning. Jadi dia mirip bunga aster ya. Jadi nanti kalau dia berbunga, pasti banyak kalian biasa lihat di pinggir-pinggir jalan, kalau dia berbunga, bunganya cantik. Jadi dia nih sepupu dari bunga aster. Dan dia keluarga dari keluarga suku bunga matahari ya. Jadi Asteaceae ya. Jadi ini kalian bisa lihat. Ini daunnya seperti ini. Sering baunya tuh kayak sedikit mirip-mirip bau kenikir ya. Bisa kalian lihat daunnya, sering dikira gulma, rumput. Jadi namanya Bidens pilosa atau ketul bahasa Indonesianya, atau mungkin pakai bahasa Jawa. Inem baru tahu teman-temannya Inem itu ada beberapa orang yang sering mengkonsumsi ini. Jadi mereka mengkonsumsinya dalam bentuk sayuran ya, jadi direbus terus dibikin urap atau direbus terus diminum airnya. Jadi mereka tuh awet muda, sumpah Inem tidak tipu. Dan Inem merasa menyesal karena terlambat tahu. Jadi mereka tuh usianya ada yang sudah 40 lebih, ada yang sudah mau ke 50 ya. Wajah mereka sumpah kayak orang masih 30-an tahun kalau kita lihat wajah mereka. Jadi kulit mereka tuh bagus sekali dan Inem menyesal baru tahu. Jadi Inem akan bagikan resepnya, cara pengolahannya. Jadi jangan skip video ini, tonton terus video ini sampai habis.
Ini ya teman-teman, ini nih si ketul ini dia punya bakal bunga. Dia nih biasa pasti di pinggiran jalan atau di kebunnya teman-teman atau di sawah, di ladang, dia tuh biasanya tumbuh ya. Jadi biasa tuh dianggap sebagai gulma, padahal dia nih punya banyak sekali manfaat, termasuk obat untuk meredakan demam, sakit perut dan segala macam ya. Kalian bisa googling sendiri. Dan ini nih orang menganggapnya sebagai gulma, padahal bisa dikonsumsi sebagai sayuran ya. Jadi Inem belajar tentang seni meramban atau the art of foraging. Ini daun ini nih bisa kita ambil untuk kita konsumsi ya sebagai sayuran. Jadi sebenarnya kasta tertinggi mengonsumsi makanan adalah terutama sayuran adalah yang tidak dibudidayakan alias yang tumbuh liar. Tapi syaratnya kita harus pastikan kalau misalnya dia tumbuh di pinggir jalan, jangan di bawahnya ada banyak sampah atau jalan yang langsung terpapar dengan asap kendaraan, itu jangan kita konsumsi ya. Jadi ini tumbuh di dalam halaman, di dalam pekarangan, dan di dalam kebun MSG. Ada juga yang sengaja Inem tanam tapi masih kecil, jadi ini Inem ambil yang dia tumbuh liar ya. Teman-teman, ini ya hasil belanja di pekarangan rumahnya Inem. Hasil belanja di kebun MSG. Enak kan kalau panen belanja di kebun sendiri di pekarangan rumah, cuman 5 langkah dari kamar tidur. Mau, pengen, ayo tanam sendiri makananmu. Terima kasih. Teman-teman, seperti janji Inem ya. Jadi Inem mau bikin jus dan smoothies. Jadi apa sih perbedaan jus dan smoothies? Jadi smoothies itu hasil blenderan. Kalau jus itu sebenarnya adalah sari-sarinya buah saja, sari buah dan sayur. Jadi smoothies itu bisa smoothies buah dan sayur, jus juga bisa jus buah dan sayur ya. Cuman perbedaannya kalau smoothies itu di blender dengan buah utuh di blender, terus nanti kita makan dengan hasil blenderan yang sudah dicacah-cacah jadi kecil-kecil itu. Tapi kalau jus berarti cuma sarinya saja ya. Jadi untuk kalau lebih mengenyangkan mungkin smoothies ya, karena biasa kan tambahan susu, yogurt, es krim, jadi dia lebih padat dan lebih kompleks dan juga lebih mengenyangkan. Kalau jus itu mungkin seperti kita minum saja ya, hilang tapi sama-sama nutrisi dan vitaminnya semua ada ya di situ ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita mau bikin dulu jus. Jadi jus itu berarti kalau Inem jusnya tanpa tambahan air sama sekali ya teman-teman. Pertama Inem mau bikin dulu jus buah naga campur pepaya dan campur nanas ya. Jadi kalian lihat ya. Jadi di sini tinggal masukkan saja buahnya. Kita kasih gelas. Ini ya teman-teman, minuman pertama kita jus buah naga campur pepaya, campur tomat dan campur nanas ini ya. Selanjutnya kita mau bikin smoothies, jadi kita ganti alat ya. Jadi kalau bikin jus pakai juicer, kalau bikin smoothies kita pakai blender. Jadi yang seperti Inem bilang ya, kalau jus cuman sari buahnya saja atau sari sayuran, kalau smoothies dia ada ampas-ampasnya. Jadi Inem mau bikin smoothies tadi pakai ini ya, pakai sampah alias pakai ampas-ampas dari jus tadi ya. Kita tinggal kasih masuk saja ke dalam tabung blender. Tadi ada buah naga, pepaya,
tomat dan nanas ya. Jadi ini mau tambah sedikit saja pepaya, tambah lagi tomatnya, karena smoothies itu dia biasa pakai susu atau cairan lainnya atau yogurt ya, tapi kali ini mau kasih ini saja, air kelapa ya, air kelapa muda. Kita tinggal pasang blendernya dan kita tinggal blender ya. Ini ya, kalian bisa lihat ya teksturnya smoothies dengan jus. Bedanya kalau jus tadi teksturnya cair, kalau smoothies ini kental ya. Kalian bisa lihat ini. Wow, warnanya cantik ya. Wow. Yang ketiga ini yang kalian nanti-nantikan, smoothies dari rumput yang mengandung bioretinol atau zat anti-aging ya, anti penuaan. Dan Inem selalu bilang Inem menyesal terlambat tahu, padahal ini gratis, ada di pinggir-pinggir rumah, di pinggir jalan, di sawah, di tegalan, di mana-mana semua ada. Tapi Inem mau ingatkan ya, kalau mau diambil petik yang dari liar yang tidak ditanam, perhatikan ya, jangan cabut dari tempat sampah, jangan cabut dari selokan, dari kamar mandi ya, karena dia sudah tercemar. Jadi tanaman itu bisa menyerap zat-zat beracun dari tanah dan air ya. Jadi kalau memang mau ambil dari pinggir kamar mandi atau dari selokan, ambil, pindahkan dulu ke lahan atau ke tanah yang bebas dari limbah ya. Rahasia teman-temannya Inem ya, yang umur 40 dan 50 tahun tapi wajah mereka tuh mirip seperti orang masih 30 tahun. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mereka itu selain dibikin urap, mereka rebus daunnya, terus mereka bikin pecel ataupun cuma direbus doang, terus pakai sambal. Jadi kayak lalapan begitu ya. Jadi simple sekali dan sederhana dan gratis. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini mau bikin jus hijau, ini mau bikin smoothies hijau. Ini daun ketulnya Inem kasih masuk sebatang-batangnya. Terus Inem punya daun mint ya. Ini kalau nggak percaya, kalau Inem tanam sendiri ada nih ya di sini. Ini Inem sudah cuci. Inem kasih masuk saja semuanya dengan batang-batangnya. Terus Inem kasih masuk lagi nanas ya. Jadi dia ada rasa yang manis asam asin kayak nano-nano dari nanas ya. Terus seperti biasa cairannya Inem cuman pakai air kelapa muda ya. Jadi jus dan smoothies hari ini bahannya semua dari tanaman ya, plant based. Jadi Inem punya teman tuh ada juga yang bisa disebut sebagai frutarian. Itu Ibu Arini ya. Ibu Arini Sowarli itu kulitnya bagus sekali ya. Kerutannya jarang, terus tidak ada flek-flek hitam, kulitnya lembab. Jadi beliau itu frutarian. Jadi konsumsinya cuman buah dan sayuran seperti itu ya. Jadi kita bikin ya, semoga kulit Inem pun bisa jadi bagus kayak teman-teman Inem ya. Sekarang kita mau rasa smoothies daun ketulnya. Rasanya ada manis-manisnya ya. Jadi mungkin dari nanas dan dari air kelapa ya. Tidak asam, tapi dia kayak rasa sayuran ya. Enak ya. Ini kalau kalian lihat teksturnya, dia lebih cair ya dibandingkan dengan smoothie buah naga, pepaya yang ini ya, dan tomat ya. Karena kalau buah naga, pepaya dan kulit tomat itu kan lebih padat ya. Jadi teksturnya padat, sedangkan ini kan cuma nanas yang padat sama dikasih lagi dengan air kelapa muda ya. Jadi dia lebih encer begitu ya teman-teman, tapi rasanya juga enak. Teman-teman, ini mau tanggung jawab kasih habis ketiga
jenis minuman ini, 2 smoothies dan 1 jus ya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa.